Dapat 2 poin dari Arab Saudi dan Australia itu hebat, saudara-saudara, hebat, luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Kita tahu sendirilah Arab Saudi seperti apa, Australia seperti apa. Karena target utama kita itu adalah lolos ke Piala Dunia, bukan menang. Bukan menang, saudara-saudara. Menang tapi kalau nggak lolos, buat apa? Ini kan panjang, perjalanannya masih panjang, pertandingannya banyak. Jadi taktik dan strategi itu penting digunakan, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin, kita apalagi tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, setelah bermain imbang melawan Arab Saudi dengan taktik yang menurut saya cukup cerdik lah, taktik defensif yang cukup cerdik dan cukup disiplin mengandalkan serangan balik, Indonesia kembali menghadapi Australia dengan taktik dan strategi yang tak kalah defensif, dan itu menurut saya bagus sekali, saudara-saudara. Formasinya 3-5-2 bisa berubah menjadi 3-4-3, bisa berubah menjadi 3-6-1. Pokoknya formasi defensif, formasi yang bertahan, formasi yang mencoba melakukan serangan balik, formasi yang mencoba memanfaatkan keinginan Australia untuk memenangkan pertandingan. 3 pemain belakang diisi oleh Jay Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Sementara 5 di tengah itu, di fullbacknya, di wingbacknya itu ada Sandy Walsh dan Calvin Verdong. Sementara di tengah itu ada Marcelino, ada Ivar Jenner, sama ada Nathan. Sementara di depan itu ada Ragnar Uratmangun dan ada Rafael Struijk. Nah, dalam formasi seperti ini, Ragnar Uratmangun ataupun Marcelino Ferdinand itu kadang bisa menjadi penyerang sayap. Jadi formasi 3 di depan. Tetapi 2 pemain ini juga kadang bisa mundur menjadi 6 padat di tengah. Padat di tengah. Bisa juga menjadi 5-4-1. Wah, itu strategi yang menurut saya bagus dan ternyata hasilnya luar biasa. Walaupun Indonesia sempat merepotkan di menit-menit awal dan di menit-menit akhir. Nah, itu taktik, saudara-saudara. Taktik strategi itu begitu. Menit awal dan menit akhir itu saya perhatikan itu selalu menjadi taktik Sintayong. Waktu melawan Arab Saudi itu juga itu taktik, dan itu bagus karena itu menunjukkan mereka ingin mencuri gol, mencuri bola ketika lawan dalam kondisi lengah. Walaupun setelah itu kita tahu sendirilah, Australia benar-benar mendominasi permainan. Australia menguasai semua sektor lapangan, mereka mendikte permainan, mereka menguasai ball possession sampai persentasenya itu banyak sekali, saudara. Gak usah disebut lah. Gak usah disebut, banyak pokoknya. Dan kita beruntung juga karena kita mempunyai Martin Paes yang tampil luar biasa. Kalau nggak ada Martin Paes, saudara-saudara, kalau nggak ada penjaga gol, penjaga gawangnya FC Dallas ini, saudara-saudara, saya nggak tahu. Mungkin saja Indonesia bisa kalah melawan Arab Saudi, mungkin saja Indonesia bisa kalah melawan Australia, mungkin saja Indonesia akan kemasukan lebih dari 3 gol pada pertandingan melawan Australia, pada pertandingan melawan Arab Saudi, saudara-saudara. Poin dari 2 pertandingan melawan Arab Saudi, pertandingan away dan pertandingan home melawan Australia itu
bagus, saudara-saudara. Bagus, bagus, bagus. Hebatlah, luar biasa. Itu sudah seperti sebuah kemenangan. Kita harus fair menilai itu, saudara-saudara. Kita harus fair menilai bahwa lawan itu ada jauh di atas kita. Levelnya itu di atas kita. Dari segi peringkat sajalah, saudara-saudara perhatikan. Itu kan peringkat Indonesia hanya di 130-an. Sementara mereka di 20 sama 30-an atau 40-an. Pokoknya itu rankingnya itu jauh di atas Indonesia. Kemudian dari materi pemain juga mereka pemainnya bagus. Australia pemainnya Eropa semua, sama seperti Indonesia. Tapi Eropanya Australia itu Eropa yang benar-benar main inti di klubnya. Seperti yang pemain Parma itu Cicarti, kemudian Heri Sutat itu juga pemain inti di klubnya. Kemudian Mati Ryan itu juga pemain inti. Beda dengan pemain-pemain pemain-pemain Eropa Indonesia yang ada yang menjadi pemain inti seperti Sandy Walsh, seperti Martin Pas. Ada juga yang banyak juga yang hanya menjadi pemain cadangan. Nah, bahkan pemain di tingkat junior. Jadi itu perbedaannya. Kemudian Arab Saudi, kita tahu Liga Arab Saudi itu bintang-bintang semua, dan para pemain Arab Saudi juga berpengalaman bermain di situ. Jadi secara kualitas juga permainan mereka lebih tinggi. Kemudian dari sudut pandang tradisi, sejarah, Australia dan Arab Saudi ikut Piala Dunia 2018, ikut Piala Dunia 2022, dan bukan hanya itu, mereka ikut sebelum-sebelumnya juga sudah sering ikut. Jadi ini perbedaan yang sangat besar bagi Indonesia, dan ketika Indonesia bisa mendapatkan setidaknya 1 poin melawan Arab Saudi, 1 poin melawan Australia, itu sudah seperti sebuah kemenangan. Dan ini sudah seperti prediksi sejak awal, sudah seperti target sejak awal. Target yang dibebankan PSSI, target yang dibebankan Sintayong, target yang dibebankan semua orang, fans, media, kemudian netizen. Netizen 62 itu tidak muluk-muluk. Mereka hanya menargetkan imbang saja sudah bagus. Dan sekarang itu targetnya tercapai. Tim nasional Indonesia bermain imbang dengan permainan yang taktik defensif yang menurut saya cukup bagus, cukup disiplin. Pemain benar-benar berusaha untuk menghindari kesalahan, saudara-saudara. Tentu saja layak kita berikan kepada Martin Pas. Nah, Martin Pas luar biasa, saudara-saudara. Penampilannya benar-benar dia menunjukkan sebagai Indonesian Wall, Giant Wall, tembok tembok Berlin bukan, tembok apa? Pokoknya sebagai tembok lah, tembok pertahanan Indonesia yang paling terbaik. Save-nya itu luar biasa. Lawan Australia kita lihat bagaimana dia berjibaku, bola dia matahkan, tembakan-tembakan Australia dia patahkan, tembakan langsung tidak langsung, corner kick semuanya dia mentahkan. Waktu lawan Arab Saudi lebih gila lagi. Semua peluang Arab Saudi mampu dia mentahkan, mampu dia patahkan. Jadi Martin Pais ini adalah satu faktor yang membuat Indonesia menang. Mendapatkan poin, saudara-saudara. Itu keren lah, harus kita beri apresiasi, harus kita tiap. Faktor lain adalah taktik dan strategi jitu yang diterapkan oleh Sintayong. Wah, ini taktiknya menurut saya bagus. Taktik bertahan. Bertahan ya, saudara-saudara. Taktik bertahan yang bagus. Karena selama ini begini, orang di Indonesia itu ya penggemar bola, apakah itu fans FOMO atau fans bola yang benar-benar ngerti bola, itu selalu berharap Indonesia itu harus menyerang, harus menang, harus menyerang seperti Argentina, seperti Brasil. Itu pola pikir orang-orang itu seperti itu. Tetapi dengan Sintayong datang, itu pola pikir itu coba dirubah bahwa sepak bola itu tidak harus selalu menang. Sepak bola itu tidak harus selalu menyerang. Sepak bola itu tidak harus selalu mencetak 10 gol, 100 gol, berapa gol. Tidak. Sepak bola itu ya ada bertahannya, ada menyerangnya. Sepak bola itu ya ada hasil imbangnya. Sepak bola itu ya boleh kalah tetapi dengan skor yang tipis. Sepak bola itu dilihat dari lawannya itu siapa. Itu yang pelajaran yang saya petik dari situ, dan itu terbukti diterapkan, benar-benar diterapkan Sintayong dalam taktik dan strategi pertandingan melawan Arab Saudi dan pertandingan melawan Australia. Itu bertahan, saudara-saudara, bertahan yang bagus, menyesuaikan lawan main seperti apa. Sintayong menggunakan kontra strateginya. Sintayong menggunakan taktik yang berbeda dari taktik yang digunakan lawan. Dan yang paling penting adalah taktik itu membuat para pemain disiplin. Kalau saudara-saudara lihat dari 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan melawan Australia, saudara-saudara, pemain itu jarang sekali melakukan kesalahan. Itu yang paling penting. Pemain disiplin, pemain menjaga zonanya dengan baik.
baik, pemain berkoordinasi dengan sangat bagus. Walaupun di tim ini saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau tuh ada bahasa yang digunakan itu bukan bahasa Indonesia. Ada 5 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Belanda, dan bahasa Jawa. Jadi ada 5 bahasa yang digunakan pemain-pemain tim nasional Indonesia di lapangan. Jadi ini luar biasa, saudara-saudara. Taktik dan strategi digunakan itu karena begini, saudara-saudara. Karena ini kompetisi ini, kualifikasi ini itu panjang perjalanannya. Jumlah pertandingannya itu juga banyak, bukan hanya 3, bukan hanya 2, bukan hanya 1, bukan. Banyak sekali, ada banyak pertandingan. Dan lawan yang dihadapi itu bervariasi, home and away. Setelah ini saudara-saudara, Indonesia akan away ke Bahrain, kemudian akan away ke Cina. Jadi ini perlu dilakukan sebuah taktik dasar. Karena begini, yang paling penting itu kita dapat poin. Sejak awal kan saya sudah mengatakan, dalam kualifikasi Piala Dunia, dalam turnamen kompetisi seperti ini nih saudara-saudara, yang dibutuhkan itu poin. Berapapun poin yang kita dapatkan itu penting. Dan untuk lolos ke babak berikutnya ke Piala Dunia itu kan kita nggak harus menang terus, kita nggak harus menjadi juara grup, tidak harus menjadi runner up. Posisi ketiga, keempat pun kita juga bisa lolos, gitu loh. Jadi di grup ini saudara-saudara, dari 6 grup ini hanya ada 2 tim yang nggak akan lolos. Dari 6 tim, dari 6 tim hanya ada 2 tim yang tidak. Jadi ada 4 tim yang lolos, dan itu peluangnya besar, lebih dari 50% seharusnya, saudara-saudara. Nah, itulah yang dimanfaatkan dengan cara yaitu tadi, taktik dan strategi. Jadi fokusnya itu misalnya nih, ketika menghadapi Arab Saudi, Australia, kita fokus bertahan. Nanti ketika Bahrain, ketika menghadapi Cina, beda lagi taktiknya, beda lagi strateginya. Kayak begitu, saudara. Mungkin saja nanti kita bisa menyerang, bisa mendapatkan kemenangan. Itu taktik yang saya maksud itu seperti itu. Karena dalam kompetisi seperti ini, itu yang paling penting itu jangan kalah. Saya sudah mengatakan itu sejak awal. Di edisi-edisi sebelumnya saya mengatakan itu yang paling penting kita dapat poin. 1 poin tidak masalah. Kita nggak menyerang nggak masalah. Kita nggak punya shot on goal itu nggak masalah. Yang penting tujuan utama kita adalah lolos, gitu loh. Lolos dengan cara apapun itu nggak masalah, selama dalam koridor sportivitas, selama dalam koridor yang sudah ditetapkan oleh FIFA sepak bola. Melihat hasil pertandingan di match day 2, saudara-saudara, di match day 2 ini ya, saya bacakan ya. Jepang itu mengalahkan Bahrain 5-0. Mengalahkan Bahrain 5-0 di Al-Manama di Rifah di Bahrain sana. Kemudian Arab Saudi secara comeback itu mereka mampu mengalahkan Cina 2-1 di Dalian, di kandangnya Cina. Kemudian Indonesia dan Arab Saudi 0-0. Itu berarti saudara-saudara, itu berarti Jepang berada di klasemen sementara, di puncak klasemen sementara dengan 6 poin, diikuti Arab Saudi dengan 4 poin, kemudian Bahrain di posisi ketiga dengan 3 poin, Indonesia 2 poin, Australia 1 poin, dan Cina 0 poin. Sementara pada pertandingan berikutnya Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain. Australia akan berhadapan dengan Cina, Jepang akan berhadapan dengan Arab Saudi di Jeddah. Itu berarti saudara-saudara, kalau melihat hasil ini, peluang Indonesia untuk terus melaju itu besar sekali. Berarti kan Bahrain itu bukan lawan yang istimewa. Walaupun pada pertandingan pertama mereka bisa mengalahkan Arab Saudi, saudara-saudara, Australia mengalahkan Australia di Gold Coast 1-0, tetapi dengan kekalahan 0-5 dari Jepang itu menunjukkan bahwa Bahrain itu bukan tim yang istimewa. Itu berarti Indonesia bisa saja mengalahkan Bahrain. Pertama. Kedua, Arab Saudi berhasil mengalahkan Cina di Dalian. Itu ya, sebelumnya Cina dibantai oleh Jepang 0-7. Dan itu berarti Cina juga bukan tim yang super. Cina bukan tim yang istimewa. Dulu Malaysia pernah menahan imbang Cina. Kemudian Thailand juga pernah melakukan yang sama dengan Cina. Jadi ini bukan tim yang istimewa. Cina itu kita bisa kalahkan. Bahrain kita bisa kalahkan. Jadi optimis saja pada 2 pertandingan
berikutnya itu nanti kita akan bisa mendapatkan ya mungkin 2 poin lagi bagus. Kalau bisa 6 poin ya alhamdulillah. Kalau hanya dapat 4 poin ya syukur juga, puji Tuhan. Secara taktik, secara teknis itu peluang besar saudara-saudara untuk mengalahkan Bahrain, untuk mengalahkan Cina. Yang jadi masalah nanti adalah faktor non-teknis. Karena seperti yang sudah banyak dibicarakan orang dan sudah pernah saya bahas juga beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, pertandingan melawan Cina ini akan digelar di tempat yang sangat jauh. Di tempat yang Qingdao, di ujung timur Cina. Sementara Indonesia bukan berangkat dari Jakarta, tetapi berangkat dari Bahrain. Dan kalau penerbangan itu bisa membutuhkan waktu sekitar 40 jam. Penerbangan dari Bahrain ke Qingdao itu butuh waktu 40 jam menggunakan pesawat komersial. Harus transit di Dubai, kemudian harus transit di Hong Kong, baru ke Qingdao. Bisa juga transit di mana? Di Beijing atau di Shanghai atau di mana. Jadi lebih dari sekali transit. Nah, itu butuh perjalanan panjang 40 jam. Dan solusinya saya dengar PSSI memutuskan akan menyewa pesawat langsung terbang dari Bahrain ke Qingdao. Ini adalah keputusan yang bagus, yang tepat. Jadi nanti setelah pertandingan melawan Bahrain, pemain langsung masuk ke pesawat, langsung kembali ke pesawat, langsung terbang ke Qingdao. Ini akan menghemat waktu, tidak menguras tenaga. Pemain bisa fokus di pertandingan, nanti langsung masuk ke hotel, istirahat, berlatih, punya waktu 2 atau 3 hari untuk berlatih. Karena jarak dari pertandingan melawan Bahrain ke Cina itu hanya 5 hari, saudara-saudara. Hanya 5 hari, dari tanggal 10 Oktober lawan Bahrain, tanggal 15 Oktober lawan Cina. Nah, itulah permasalahannya ada di situ. Jadi ini saya rasa mencarter pesawat itu bagus, secara non teknis sudah bisa diatasi. Jadi kita harus yakin, harus optimis bahwa setidaknya Indonesia bisa mendapatkan kemenangan lawan Bahrain atau Cina, atau bahkan dua-duanya, saudara-saudara. Ini kan kalau bisa dapat ya hebat, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara semua, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita ulas, kita analisis, kita apa aja lah sudah kita bicarakan tentang kemenangan. Kemenangan, hasil imbang tim nasional Indonesia melawan Australia. Jadi dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia di putaran ketiga di grup C ini, Indonesia berhasil mendapatkan 2 poin. Ini seperti kemenangan, saudara-saudara. 2 poin melawan Arab Saudi. 2 poin melawan Arab Saudi dan Australia itu seperti kemenangan, saudara-saudara. Kemenangan, saudara-saudara. Kita harus fair menilai itu. Kualitas Arab Saudi, kualitas Australia itu jauh di atas Indonesia. Ranking FIFA mereka itu jauh di atas Indonesia. Indonesia hanya 130 berapa ya? 132. Kemudian Australia 24, Arab Saudi juga tinggi. Jadi itu secara di atas kertas, secara hitung-hitungan matematika ini lawan berat, dan kita berhasil menahan imbang itu. Menahan imbang itu ya ibarat kemenangan. Imbang itu seperti kemenangan bagi kita ya. Kita harus melihat lawannya bukan Vietnam, bukan Thailand, bukan Filipina, bukan Malaysia, bukan Singapura. Lawannya adalah level Asia yang sudah menjadi langganan Piala Dunia dengan pemain-pemain yang bagus, dengan pelatih yang kelas dunia. Jadi itu target tercapai, dan ini nggak masalah, saudara-saudara. Kita hasil imbang itu nggak masalah karena ini perjalanannya masih panjang, masih sampai tahun depan. Masih ada banyak pertandingan yang dijalani. Ada 8 pertandingan lagi kalau nggak salah. 8 atau berapa ya? Nah, itu masih panjang. Dan dalam kompetisi seperti ini, saudara, kita nggak harus selalu menang. Tidak harus. Hasil imbang pun nggak masalah karena target utamanya adalah lolos. Lolos, saudara-saudara. Buat apa kita menang, kita tampil menghibur, kita tampil kayak Brasil, kayak Argentina, tapi nggak lolos? Kan percuma. Yang penting kita main
Main melihat lawan. Oh, lawan begini kita harus memperlakukannya seperti ini. Lawan begitu kita harus begitu. Supaya target tercapai. Imbang tidak masalah. Kalah pun kalau kalah skor tipis juga tidak masalah. Karena yang penting itu nanti adalah lolos. Lolos pun tidak harus menjadi juara grup. Juara dari peringkat 3 dan 4. Kita juga punya kesempatan lolos ke babak keempat. Itu yang jauh lebih realistis, jauh lebih mas. Itu yang harus dipahami juga. Jangan seperti pelatih-pelatih lokal pride kita yang semua pertandingan harus dimenangkan, ketika nanti pada pertandingan penentuan harus menang ternyata kalah. Kayak begitu kan nggak bagus. Jadi Sintayong ini sudah berpikir, dia pasti sudah berpikir mana-mana saja yang bisa dijadikan poin 3, mana-mana yang hanya poin 1, mana-mana yang kemungkinan kita nggak dapat poin. Dan saya rasa ini kita harus dukung lah. Harus dukung perjuangan tim ini, perjuangan Sintayong, karena ini tim yang cukup bagus, tim yang menurut saya kompetitif, taktik dan strateginya jalan, tidak hanya asal main bola. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan juga nyampah, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok, ada di mana-mana. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!